Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin. Was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin wa jami'il malaikati. Khususan Allah Syabul Qadir al-Jilani. أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang kemudian disarai oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi kitab Bahjatul Wasail. Kita masuk di bab-bab terakhir. Setelah bab pertama kita mengupas tentang tauhid, kemudian bab yang kedua mengupas tentang fiqih, kemudian bab yang ketiga kita mengupas tentang akhlak. Pada siang hari ini kita masuk di tema tentang bagaimana hati itu patuh kepada Allah. Sekali lagi, kalau al-jawarih, fisik, kemarin sudah kita kupas mulai dari rukun Islam, yaitu syahadat tentunya, kemudian sholat, zakat, puasa, haji sudah. Sekarang kita, tema konsentrasi kita adalah pembahasan tentang hati. Kemarin kita sudah membahas tentang penyakit hati atau keburukan-keburukan hati, yang sekarang kita fokus di hal-hal yang baik yang seyogianya itu dilakukan oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'atil qalbi, lan iku setengah saking patuhe ati al-imanu utawi iman billahi marang Allah. Yang termasuk kategori kepatuhan hati seorang manusia adalah al-imanu billah. Sebagaimana kita pahami, kalau di dalam sarah atau di dalam kitab Bahjatul Wasail ini diterangkan rukunnya iman itu ada 4. 1, dia harus tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Wahidun la saniyalah. Yang kedua, alimun la jahlah. Allah adalah zat yang mengetahui atas semuanya. Qadirun la ajza ma'ah. Kemudian zat yang menguasai atas segalanya. Yang keempat, adilun, zat yang adil. Itu adalah ketentuan hati kita harus meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal yaqin, lan yakin di dalam hati bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu, lan ikhlas. Ikhlas ini sudah pernah kita kupas. Pokoknya ikhlas itu ya kita melakukan apapun bukan karena alasan-alasan yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prakteknya kayak kita sholat tadi duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhan lillah. Mestinya semua harus lillah. Mau sholat, mau sedekah, mau apapun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk panjenengan yang bekerja sekarang, panjenengan mungkin di pengadilan, di kepolisian, di kantor hukum, atau dimanapun, niatkan itu karena Allah.
dalam bekerja niatkan untuk mencari nafkah anak dan istri dengan cara yang benar, karena ikhlas itu akan berlaku kalau syariatnya itu sudah benar. Percuma ikhlas lillahi ta'ala tetapi syariatnya tidak benar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iki anu niki Pak, nggak tahu ini berat apa susah ya, nggak tahu. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, man akhlasa lillahi arba'ina yauman dhaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Niki ilmune wong-wong sing bener-bener ora sibuk ngurusi wong liya, sibuk ngurusi atine piyambak. Ten mriki wonten dawuh Kanjeng Nabi pernah ngendikan, siapa yang dalam melakukan apapun dia murni li ikhlas karena Allah selama 40 hari, saya ulangi, selama 40 hari, maka Allah akan memunculkan hikmah-hikmah dalam mulutnya. Jadi iso-iso niki omongane didungukno tiyang, ucapane mandi, kalam-kalam yang keluar dari mulutnya adalah kalam-kalam kebijaksanaan, bukan caci makian. Dan Kanjeng Nabi ngendikani, wong kok iso ikhlas 40 dino, Gusti Allah bakal munculno hikmah-hikmah yang itu muncul dari hatinya, yang kemudian Allah keluarkan itu lewat mulutnya. Niki mboten gampil niki. Awake dhewe nglakoni napa niku nak murni Allah niku dudu nomor sitok, nomor sekian. Nyebut gawe yo golek nafkah kanggo bojo anak. Salat iku yo sekedar nglakoni kewajiban, ngoten. Dadi nak iso ikhlas 40 dina dawuh Kanjeng Nabi, yana dhaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi akan dimunculkan hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan pada dirinya, dan itu keluar dari mulutnya juga, tidak hanya akan tersimpan di dalam hati. Ya mesti nak ngeten iki sing medal mboten caci makian, Pak. Tiyang nak iso kaya ngeten iki sing keluar itu kata-kata kebijaksanaan, kata-kata yang penuh kesopanan, kata-kata yang penuh kesantunan, bukan mencaci orang. Kok enak wis nyaci maki niki tetep ana hubungane karo atine. Kula cerita, sak kereng-kerenge sahabat Umar niku kerenge mboten kereng mencaci maki. Sekeras-kerasnya sahabat Umar, itu kerasnya beliau bukan karena mencaci maki, tegas tepatnya tegas. Itu sahabat Umar. Lembut ya sahabat Abu Bakar, cerdas ya sahabat Sayyidina Ali, dermawan sahabat Utsman. Tetapi apakah kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali tidak dermawan? Dermawan, cuma ini uangnya tidak sebanyak sahabat Utsman. Apakah kemudian sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak sepintar Sayyidina Ali? Ya pintar, tapi nggak secerdas Sayyidina Ali. Semua punya kelebihan masing-masing, tapi tidak ada ajaran agama memperbolehkan bahkan menganjurkan mencaci maki. Tidak ada, Pak. Tek sing muni kiai, tek sing muni habaib, tek sing muni sinten mawon, tidak ada agama mengajarkan caci maki. Tidak ada. Kalau tegas, ya contohnya siapa? Sahabat Umar. Wattawadhu'u, termasuk cara kepatuhan hati kepada Tuhannya adalah tawadhu. Tawadhu itu digambarkan sama beliau Imam Nawawi Al-Bantani, bi alla yara li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaraha mudnibatan muqsiratan. Wong sing tawadhu iku piye sih maksude? Mriki disebutaken. Orang tawadhu itu dia tidak melihat pada dirinya punya keunggulan di atas orang lain. Dan dia selalu melihat dirinya menjadi orang yang banyak dosa dan banyak kekurangan. Iki yo gak gampang nih, Pak. Biasane
Wong godaane wong tawadhu iku kan godaane lawane tawadhu niku kan mutakabbir, wong sombong. Lah, wong sombong itu biasanya ada paketannya. Imma bil mal, baik karena harta sehingga dia bisa sombong, baik bil ilmi karena punya ilmu sehingga dia sombong, baik karena dia aljah punya pangkat kemudian dia sombong, baik karena wajah kemudian dia bisa sombong. Makanya tawadhu itu di sini digambarkan dia tidak bisa memandang orang lain lebih unggul darinya. Maka dia selalu melihat bahwa dirinya itu di bawahnya. Tapi mohon maaf, bukan rendah diri, gak wani ngomong kali tiang, minder kali tiang niku rendah diri. Tawadhu mboten ngoten. Dia bergaul sama orang tapi tidak merasa dirinya paling unggul. Apa maneh nak kula panjenengan ngunggul-ngunggulno nasab. Nah, itu yang tidak boleh. Kan tadi sumber kesombongan itu bisa macam-macam. Bisa dari harta, sebab sugih sehingga sombong, sebab pinter iso sombong, sebab duwe pangkat iso sombong, sebab nasape apik iso sombong, sebab wajahe ganteng, wajahe ayu iso sombong. Semua itu cara menetralisirnya. Imam Nawawi menyampaikan, kamu jangan melihat orang itu di bawahmu. Kalau bisa kamu harus melihat dirimu bahwa kamu berdosa, kamu banyak kekurangan. Orang karena tidak tahu saja kesalahan kita sehingga menganggap mereka, diri kita itu baik. Coba nak cacat kita itu dibuka sama Allah, wassalam. Gak wani budal kantor, gak wani budal ngaji, gak wani budal kerja. Nanti di akhir coba, saya semoga waktunya cukup. Imam Nawawi itu mensarai apa carane kita itu mengawali hidup dengan keceriaan. Imam Nawawi memberi gambaran seperti itu. Wan nasihatu lan nasihat lil muslimina marang piro-piro wong Islam. Salah satu kepatuhan hati adalah sering-seringlah kita menasehati sesama saudara kita. Nak kira-kira koncone awake dhewe kepleset, ayo diangkat. Ojo malah dijeblosno, dilingno, dikandani. Nak wis dilingno dikandani mboten saged nggih pun. Urusane piyambak. Kemudian wa husnudzon. Wa husnudzon nggih niki ataf kali al-iman billah. Wa husnudzon lan husnudzon. Iki Pak, ajarane Kanjeng Nabi niku sepunten. Embek sapa wae dikon husnudzon. Sampai nak isok husnudzon ora terimane ning sepodo, tetapi husnudzon ning Gusti Allah. Sampai niki Kanjeng Nabi dawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnadzanni billah min husnil ibadah. Sesungguhnya husnudzon seseorang kepada Allah itu bagian dari yang namanya kebaikan ibadah. Tulane ojo gampang putus asa. Aku apa sih kok dicoba ngene. Niku pun paketan. Urip niku wis jelas paketan. Paketane niku ana coba. Cuma kita itu husnudzon apa suudzon. Iki masyaallah sing aran kitab niki pinter, Pak. Jadi ketika wis bahas tauhid, bahas fikih, penutupe akhlak. Percuma tiang sholat, tiang poso, rajin umroh, rajin zakat, tapi akhlaknya boten tepak. Nggih boten tepak. Islami boten tepak, sebab Islam niku kan kita diajarkan ketika malaikat Jibril sowan ning Kanjeng Nabi niku kan al-iman, al-islam, al-ihsan. Lah kitab ini sebenarnya mengajarkan itu, al-iman, al-islam, al-ihsan. Nah iso wong iku ya mukmin, ya muslim, ya muhsin. Wong iku nak iso ya mukmin, ya muslim, ya muhsin. Karena prinsipnya kan al-iman, al-islam, al-ihsan. Lah ending dari beragama itu akhlak. Lawang suli, wah mau kula jenengan syahadat koyok napa mawon. Patut-patut jenengan rajin ibadah koyok napa modele. Orang tidak akan melihat itu ketika akhlak kita itu brutal. Jadi agama itu akhlak. Ad-din husnul khuluq. Agama itu budi pekerti. Kemudian yang berikutnya wa ta'dhimu sya'airillah.
termasuk kepatuhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar agama Allah kalau disebut dalam Al-Qur'an itu ya contohnya salah satunya ya Safa Marwah, Arafah, Ka'bah, itu salah satu syiar agama Allah. Tetapi para ulama ada yang memaknai, termasuk Imam Nawawi ini, syiar-syiar agama itu Allah itu apa? Ya, yang di situ agama Allah menggema. Apa itu? Contohnya masjid, zawiyah. Kalau istilahnya Mbak Nawawi ini zawiyah. Zawiyah kalau di kita ini ya pondok pesantren, tempatnya orang menuntut ilmu, zawiyah. Kemudian as-Safa wal Marwah. Safa Marwah juga bagian dari min sya'airillah. Termasuk sya'airillah itu ya Al-Qur'an. Al-Qur'an, para nabi, para wali, para ulama, karena dengan orang datang ke situ maka Islam itu muncul. Maka salah satu kepatuhan hati kepada seorang hamba adalah ta'zimi syi'airillah, ta'zimi sya'airillah. Kemudian yang berikutnya wasyukru ala ni'amillah, syukur atas anugerah Allah, atas nikmat dan menyebut zat yang memberi nikmat. Kal Islam, seperti mohon maaf, kita ini patut bersyukur semenjak lahir wis dadi wong muslim. Akeh wong sing dadi muslim lagi ketika wis dewasa, bahkan mungkin menjelang tua. Saya pernah bimbing umroh itu, beliau mu'alaf itu di usia 60, ibu-ibu. Padahal suami nikah sama suaminya itu muslim. Beliau berkenan masuk Islam itu setelah usia 60 di saat suaminya meninggal dunia. Jangan bayangkan, hidayah begitu lama turun ke beliau, padahal nikah ini beliau cerita ke saya itu kisaran umur 25 nikah sama bapak, sampai punya anak banyak, sudah punya menantu. Beliau mu'alaf itu di usia 60, di saat suaminya sudah tidak ada. Itu benar-benar pernikahan bukan kemudian menyebabkan orang mudah mendapatkan hidayah, belum tentu. Saya punya jamaah itu pas bimbing umroh, beliau umur suwida, umur 60 baru masuk Islam. Padahal wis nikah, duwe anak, duwe mantu, dereng mlebet Islam. Yuga-yuga nih muslim sedanten derek bapake. Si perempuan ini belum. Niku kan mulane kula jenengan syukur ala nikmatil Islam. Syukur dadi wong Islam. Wa ta'ah, syukur nglakoni apik. Saya cerita syukur nglakoni apik niku ngeten. Sepunten Pak, panjenengan sekarang di Masjid Al-Hikmah, Pengadilan Negeri Surabaya. Kula panjenengan kudu syukur iso tengok-tengok di masjid. Gak angger wong wala ndungu andan budal di masjid. Tidak semua orang walaupun dia mendengar adzan belum tentu berangkat ke masjid, padahal juga di luar atau dia lagi apa juga lagi ngobrol. Ngobrolnya juga tidak penting-penting amat tuh Pak. Maka jenengan kudu bersyukur digerakno Gusti Allah di masjid. Digerakno Gusti Allah gelem nyambut gawe. Ana wong sehat, fisik kuat tapi gak gelem nyambut gawe niku wonten. Saya pernah cerita, kalau tidak salah juga di sini. Pernah ngaji di salah satu bank BUMN. Si driver ini dia sudah kerja hampir belasan tahun. Setiap harinya yang sering mengantarkan marketing bank untuk keliling ke nasabah. Ya namanya keliling, kadang pagi sampai sore, kadang sampai siang. Lah si marketing ini biasanya kalau saatnya sholat mampir ke masjid. Tapi si driver ini ya datang di masjid, ya tengok-tengok nek terasi masjid, ya muslim, tapi orang kerenjek sholat nih boten. Ini bayangkan Pak, wis tengok-tengok ini masjid loh Pak, mboten nderek salat. Nak tengok-tengok ini warung saya wajar. Duduknya itu di depan masjid, di teras. Temennya sholat ngantar teman-teman marketing perbankan itu ikut sholat, dia tidak ikut sholat. Dan itu cerita ke saya itu sambil nangis. Saya akan dijemput.
Saat ngisi kajian itu saya dijemput, cerita, nangis karena dia ketika saya ngaji kajian seperti ini, dia itu bilang, Pak Ustadz, aku itu wis gak sholat 12 tahun. Ingin bayangkan Pak, bukan karena jauh dari masjid, atine durung oleh hidayah ngelakoni sholat. Mulane dawuhe Imam Nawawi diceritakaken teng mriki, wong iku kudu asyukru alal Islam wa syukru alat ta'ah. Matur suwun ning Gusti Allah nek kula njenengan didadekno wong muslim, satu. Matur suwun ning Gusti Allah dientengno gampang nglakoni salat, gampang tangi subuh, gampang budal nglakoni apik. Kudu matur suwun. Kemudian yang berikutnya wasairun ni'am. Oleh opo wae kudu syukur. Oleh opo wae kudu syukur. Niki Syekh Ibrahim bin Adham nyeritakaken Pak. Niki penting jangan iling-iling niki. Niki wonten 10 sebab Syekh Ibrahim bin Adham niku dawuh ngeten. Man asbaha lazimahu syukran arba'ata asya. Wong iku kudune nak tangisu. Tangisu. Wajib kanggone dhek syukur patang perkara. Saya ulangi Pak. Wong nak wis tangi subuh sadar turu istirahat enak tangi. Nah isuk kudu wajib syukur patang perkara. Ilingo patang perkara iki. Ini ku Syekh Ibrahim bin Adham. Awaluha sing pertama ayyashkura fayaqulu alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Jare Syekh Ibrahim bin Adham dawuh ngeten. Sing pertama kon ngucapo alhamdulillah Gusti jenengan sampun madangi ati kula kanthi pituduh. Satu, Gusti matur suwun kula sampun didadekno tangi isu-isu isih duwe iman. Gusti matur suwun kula sampun jenengan dadosaken boten dadi wong sing kesasar. Pertama niki iling nak isih dititipi iman, iling isih gelem nglakoni salat, gelem nglakoni oleh pituduh, iling nak ndeke ora digawe kesasar kalau Gusti Allah. Pertama Pak, iki isih pertama. Wasani ayyaqul alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Kaping pindho nak isuk ndeke kok iso gelem syukur kaping pindho. Alhamdulillah ya Allah jenengan dadosaken kula umat Nabi Muhammad. Sing pertama iku matur suwun isih dikei iman. Kaping pindho matur suwun Gusti Allah didadekno umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping telu Pak, kaping telu Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. Wasalis ayyaqul alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Ya Allah, matur suwun jenengan dadosaken rizki kula boten saking tiyang sanes namung saking panjenengan. Napa maksude? Berarti jenengan kudu matur suwun isih dikei Gusti Allah dalane rizki sing halal. Ana wong golek rizki dibela-belani sampai munggah gunung, golek pesugihan, ning pesisir golek pesugihan. Kula jenengan saben isuk kudu syukur ning Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Segala puji bagi Zat yang tidak menjadikan rizkiku di tangan orang lain kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sing keempat Pak. Warabi ayyaqul alhamdulillah yadhkurullah ayyaqul alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Ya Allah. Sing kepapat kok kula jenengan istiqomah 4 ini. Alhamdulillah ya Allah isih dititipi iman. Alhamdulillah ya Allah sampun tesih didadosake umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah napa niki rezeki kula niku teng jaminan panjenengan. Sing kepapat alhamdulillah ya Allah jenengan tesih purun nutupi cacat kula. Alhamdulillah ya Allah panjenengan masih mau menutup aib saya. Sepunten awake dhewe kabeh iki kabeh menungso iku umume ngoten pun
Umpamane kok dibuka aib kali Gusti Allah, gak ono sing wani metu omah. Gak enek sing wong wani metu omah. Mulane nek ana wong nglakoni salah, aja dielek-elek. Iku ketepaan dibuka wae Gusti Allah. Awake dhewe sing durung tepak dibuka wae, aja malah ngelek-ngelek. Nek iso jarukno sepuro ning Gusti Allah. Umpamane iki kula nyontokaken saestu. Umpamane cacate awake dhewe niki dibuka Pak kali Gusti Allah. Gak wani metu omah. Mungkin ketemu bojo isin. Ketemu anak isin. Kok ora usah ngomong omah. Sing paling ekstrimne ngoco iku lho isin. Ora usah ngomong bojo, tidak usah kita ngomong anak, kita berkaca saja sudah malu kalau ditampakkan cacat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain umpamane ana pejabat publik, napa mawon public figure, kok cacate terus diumbar kali tiyang. Jenengan aja melok-melok ngelek-ngelek. Jarno niku urusane kali Gusti Allah. Nah urusan hukum ya jarno niku kali pihak berwenang. Aja malah ngelek-ngelek. Awake dhewe ngelek-ngelek nek dikon ngaca Gusti Allah nonton eleke gak kira wani. Ngoten to, Pak? Leres nggih. Pun kula lanjutaken. Dawuhe Syekh Ibrahim bin Adham dawuhaken ngeten. Ketika seseorang mampu bersyukur melakukan 4 itu, ngoten nggih. Maka kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menyampaikan seperti ini. Ma min yaumin asbaha fihi ibnu Adam illa farradallahu alaihi asyata asya. Siapa yang bisa melakukan setiap paginya bersyukur 4 hal ini, bersyukur karena dititipi keimanan, bersyukur karena dia menjadi umat Nabi Muhammad